Sebagian tokoh Melayu Malaysia mungkin saat ini bingung dan merasa terperangkap dalam angan-angan mereka tentang dominasi bahasa Melayu secara global. Tapi di sisi lain, Indonesia telah mengintroduksi bahasa Indonesia standar di berbagai negara, termasuk di Thailand. Di Thailand sendiri, bahasa Indonesia tumbuh dengan pesat. Banyaknya lembaga yang menawarkan program BIPA dan bahasa Indonesia juga menjadi mata kuliah pilihan di beberapa universitas di Thailand. Berikut ada seorang dosen dari Songkhla University. Ia mengajarkan bahasa Indonesia di negara Gajah Putih itu. Halo semuanya, sawadika. Saya Tati Ekawati, salah seorang warga negara Indonesia yang bekerja dan tinggal di Thailand. Pekerjaan saya seorang dosen di salah satu universitas negeri di Provinsi Songkhla, Thailand bagian selatan. Menjadi seorang dosen itu susah-susah gampang ya, karena harus bisa menghadapi situasi lingkungan yang baru. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, semua jadi terbiasa. Dan inilah cerita saya. Dari rumah makan, jalan lurus, ada perempatan, jalan lurus, ada belok kanan. Jalan lurus, ada belok kanan. Berhenti. Hotel Merdeka ada di samping kanan. Jadi pertama kali saya datang ke Thailand tahun 2001, sekitar bulan Mei. Jadi tidak terasa sudah 22 tahun saya berada di Thailand. Sekitar tahun 2003 sampai 2012, alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk mengajar di berbagai tempat. Misalnya di lembaga pemerintah Thailand, di perguruan tinggi, dan juga di sekolah-sekolah maupun organisasi. Nah, tawaran itu datang dari berbagai pihak, antara lain ada yang datang dari Konsulat RI Songkhla melalui staf Pensosbudnya menghubungi kepada saya, dan juga ada tawaran yang datang dari teman saya. Akhirnya saya mengajar apa? Macam-macam. Jadi tergantung permintaan waktu itu. Ada yang mengajar kelas gamelan. Ya, gamelan itu kebetulan kan di konsulat itu ada seperangkat gamelan Jawa. Kemudian ada yang minta kelas tari waktu itu. Kemudian ada juga yang minta belajar bahasa Indonesia. Nah, salah satu universitas yang waktu itu meminta saya untuk memperkenalkan bahasa Indonesia adalah Songkhla Ratchabat University, di mana saya diminta untuk memperkenalkan bahasa Indonesia itu di kelas bahasa Melayu. Saya hanya mengisi waktu itu 5 hari saja, dan itu setelah itu selesai. Kemudian saya melanjutkan aktivitas untuk mengajar di sekolah lain. Nah, alhamdulillahnya selang beberapa bulan setelah itu saya dikontak lagi sama Songkhla Ratchabat University melalui salah satu dosen di sana, menghubungi saya dan meminta saya untuk melamar menjadi dosen di universitas tersebut. Alhamdulillah saya diterima menjadi dosen di sana sampai sekarang. Oh, Ibu nih sebenarnya tuh dosennya tuh mata kuliah bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, Bu? Iya, waktu dulu saya memperkenalkan pertama kali mata kuliah bahasa Indonesia itu belum ada. Belum ada. Nah, setelah saya mendaftar di sana, menjadi dosen di sana, akhirnya dibukalah mata kuliah bahasa Indonesia itu sebagai mata kuliah pilihan di Songkhla Ratchabat University. Sungguh bikin bangga kisah dari ibu dosen asal Indonesia, dan ternyata beliau telah mengajar bahasa Indonesia di Thailand selama bertahun-tahun. Perlu kita ketahui, untuk pengajar bahasa Indonesia bukan hanya asal Indonesia, tapi juga asal dari Thailand secara langsung. Oh, jadi sekarang di Songkhla Ratchabat University sudah ada mata kuliah pilihan bahasa Indonesia? Betul. Dari 2013. Dari 2013? Iya. Kalau untuk dosen pengajar bahasa Indonesia itu di Thailand itu banyak nggak sih, Bu, orangnya? Khususnya di bagian selatan kita ini gitu. Iya, waktu saya pertama kali ke sini, untuk pengajar bahasa Indonesia itu belum banyak, Mas. Belum banyak? Iya, mungkin kalau bisa dihitung dulu itu kurang dari 10.
Nah, sekarang itu dengan semakin majunya perkembangan zaman dan semakin banyaknya kerjasama antara Indonesia dengan Thailand, banyaknya kerjasama sekolah-sekolah, perguruan tinggi antara Indonesia dengan Thailand, itu banyak sekali kelas bahasa Indonesia itu yang dibuka. Ada yang sekolah-sekolah itu membuka kelas bahasa Indonesia, kemudian perguruan tinggi juga banyak yang membuka kelas bahasa Indonesia, bahkan kursus-kursus itu banyak sekali dibuka. Sehingga dengan demikian banyak sekali dosen-dosen atau guru-guru dari Indonesia yang mengajar di sini. Dan sekarang banyak sekali. Udah banyak sekarang? Iya. Oh, berarti kita patut berbangga juga ya. Betul. Bahasa kita udah dipakai ya, istilahnya digunakan. Iya, dikenal. Di Betul. kurikulum negara lain gitu kan. Betul. Iya. Kan di Thailand di bagian selatan sini kan banyak yang menggunakan bahasa Melayu ya, warga negara Thailand yang bisa bahasa Melayu. Tapi dengan banyak penutur bahasa Melayu di bagian selatan Thailand ini tuh mempermudah pengajaran bahasa Indonesia kita nggak sih Bu? Sebagai ibu, sebagai dosen gitu. Ya, sedikit banyak bisa membantu. Itu karena kata-katanya kan sebenarnya itu mirip. Jadi ketika kita menjelaskan kosakata bahasa Indonesia itu, mereka sebenarnya juga paham bahwa kata itu sebenarnya seperti apa yang dipakai dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi misalnya kita menerangkan angka nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 itu kata yang dipakai di dalam bahasa Melayu Yawi itu mirip-mirip. Jadi ketika kita menjelaskan tuh mereka sebenarnya sudah tahu gitu bahwa sebenarnya duo itu ya 2, iya tigo itu ya 3, iya bile itu ya 9. Mereka sebenarnya sudah tahu, tapi karena dipakai tiap hari menggunakan aksen bahasa Yawi ya mereka menggunakan kata bahasa Yawi tersebut. Pengajaran bahasa Indonesia di universitas di Thailand itu seperti apa sih Bu? Ada nggak kayak contoh sedikit gitu? Baik, sebelumnya saya jelaskan bahwa mata kuliah Bahasa Indonesia di Sungkala Ratchapet University itu merupakan salah satu mata kuliah pilihan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Mereka mengambil mata kuliah itu pada tahun-tahun pertama. Materi yang diajarkan adalah materi Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi tidak sama dengan materi yang kita dapat sewaktu kita sekolah di sekolah menengah ataupun perguruan tinggi. Nah, materi-materi ini kita selipkan juga dengan budaya Indonesia. Budaya dan bahasa memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Dalam pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing itu kita sebagai pengajar itu mempunyai dua posisi, yaitu posisi sebagai pengajar dan juga posisi sebagai duta bangsa. Duta bangsa untuk memperkenalkan Indonesia di mata dunia. Demikianlah cerita menarik dari pengajar asal Indonesia di Thailand. Kita tahu pengajaran bahasa Indonesia di universitas-universitas di Thailand berbeda dengan bahasa Melayu Malaysia. Ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia memang memiliki perbedaan dengan bahasa Melayu.